إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tahirin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melalui lisan yang mungil ini
terkecuali rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita mengucap alhamdulillah wa ala syukur ni'amillah wa biiznillah wa qudratillah. Atas izin serta kehendak Allah Subhanahu wa taala, siang yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Tentunya besar harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di segala aktivitas kita khususnya di siang hari ini selalu mendatangkan keridhaan, ampunan serta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam semoga tetap tercurah kehadiran ala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Seraya kita mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat salam ini tercurah pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan sampai pula kepada kita khususnya jamaah Masjid Ukhuwah yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong ke dalam golongan umatnya yang insyaallah kelak kita di yaumil qiyamah akan mendapatkan pertolongan syafatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada pada tanggal 18 Safar 1446 Hijriah. Menurut ilmu fikih, safar itu adalah merupakan suatu perjalanan hidup manusia. Oleh karenanya, di kesempatan Jumat kali ini, Khatib menyampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kedatangan makhluk yang mulia, yaitu Jibril alaihi salatu wasallam, di mana Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menasihatkan 3 perkara kepadanya. Dan tentunya nasihat ini sampailah kepada kita selaku umatnya sekarang ini, di mana dikatakan qad jaa Jibril, nyata telah datang Jibril alaihi salatu wasallam. Baqala, dan Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma' syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesuka hatimu, semaumu, dipersilahkan, kata Jibril. Kita mau sholat mau tidak, mau taat kepada Allah ataupun tidak, mau banyak bermaksiat ataupun tidak, silahkan. Fa innaka mayyitun, akan tetapi ingat suatu saat engkau pasti akan mati. Nasihat ini amat sangat relevan dengan kita sekarang ini, di mana kebanyakan di antara saudara-saudara kita lebih condong hubub dunia, mencintai dunia ketimbang memikirkan tentang kehidupan akhirat yang abadi. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah tidak mempedulikan lagi halal dan haram dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Kemaksiatan kian makin merajalela, tumbuh di mana-mana. Perjudian makin menjadi-jadi, pembunuhan, pemerkosaan tiap hari terjadi. Wajar dan pantas 14 abad yang silam Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar mengingatkan. Dan tentunya ini wasiat untuk kita semua selaku umatnya. Dipersilakan Anda memperbanyak ibadah kepada Allah, silakan. Tidak pun sama sekali silakan.
Tetapi pertanyaannya, kalau akhir hidup kita adalah suatu kematian, setelah mati kita berbuat apa di sana? Dan apa bekal kita hidup menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau di dunia ini kita habiskan hidup kita dengan selalu bermaksiat dan kita menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fenomena terjadi amat sangat miris di hati kita. Bagaimana para pemimpin bangsa yang kita dambakan, yang kita idolakan, yang menjadi harapan bagi setiap rakyat Indonesia, yang konon katanya mereka mewakili rakyat Indonesia, mereka terlibat dalam judi online. Oh boleh, silakan. Tetapi apakah Anda hidup akan selamanya dalam dunia ini? Tidak, saudara. Ukuran usia manusia tak kalah 63 tahun, banter 70 tahun. Itu sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa manusia tidak ada yang abadan abada, tidak ada yang kekal selama-lamanya. Banter lihat 100 tahun untuk mengarungi hidup di alam dunia seperti sekarang. Kalau selama hidup kita dipergunakan untuk maksiat, untuk mengingkari setiap nikmat Allah, maka sesungguhnya kelak kita akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu makhluk pun yang hidup lama di alam dunia yang tidak akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Sebagai perjalanan hidup kita di alam dunia untuk menuju alam akhirat yang kekal abadi, yang di Al-Quran dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagimu. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Kemudian yang kedua, Jibril berwasiat kepada baginda Rasulullah SAW, dan wasiat ini tentunya untuk kita semua. Apa kata Jibril? Wahbib maksita fa innaka mubarikuhu. Wahai Muhammad, cintai apa saja yang kau cintai, tapi ingat suatu saat kau akan berpisah dengan yang kau cintai. Saudara cinta anak, cinta istri, cinta harta, cinta jabatan dan kedudukan, silakan. Tetapi apa selamanya kita akan mencintai itu? Oh tentu tidak. Setiap itu ada masanya. Berapa banyak orang yang sudah meninggalkan suami, meninggalkan istri, istri meninggalkan suami. Tak kala anak yang baru dilahirkan dia meninggalkan kedua orang tuanya. Tetapi kalau kita mengingat kematian, saudara, tentu kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Karena itulah yang sebenarnya yang seharusnya kita cintai, yang kekal abadi selama-lamanya. Cinta kepada anak dan istri kita itu hanya semu. Yang di Al-Quran dikatakan mata'al ghurur. Cinta kepada harta dan jabatan itu hanya semu, hanya sesaat. Tak kala waktunya kita akan pensiun. Berapa banyak orang yang sudah pensiun terkena penyakit power syndrome, yang mereka waktu menjabat gagah, perkasa, congkak, sombong, angkuh, tiada duanya. Begitu sudah dia pensiun, loyo, hilang kewibawaannya. Yang dia pagi, dia selamat pagi, selamat siang, selamat sore, angkuh, sombong dia. Tapi tak karena dia jatuh daripada jabatan itu, tidak satu orang pun anak buah dia yang dulu mengelulukan, mendambakan, membanggakan, menghormatinya. Makanya seperlunya kita mencintai sesuatu. Cintailah Allah dan Rasulnya yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Tentu dengan kita selalu mentaati dari setiap perintahnya, dan kita berusaha untuk menjauhi setiap larangannya. Memperbanyak zikrullah, memperbanyak baca Al-Quran. Itulah cara kita mencintai Allah dan mentaatinya.
Begitupun kita mencintai baginda Rasul, tentunya kita seraya harus senantiasa mengucap salawat kepadanya dan mengikuti setiap apa yang telah beliau contohkan kepada kita. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan yang hakiki yang apabila kita mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi sesungguhnya kita akan binasa kalau kita melupakan Allah dan Rasulnya, bahkan lebih mencintai dunia dan seisinya. Tidak akan ketenangan di dalam jiwa kita, saudara. Kalau kita tahu perpisahan itulah yang menyakitkan, maka sesungguhnya kita akan sewajarnya mencintai sesuatu itu. Dan kita akan habiskan waktu kita untuk senantiasa mencintai Allah dan Rasul. Kemudian pesan yang ketiga, saudara, wa'mal ma syi'ta, beramalah kalian sekemampuanmu, sekeikhlasanmu. Allah tidak akan memaksa dari setiap amalanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ketahuilah setiap apa yang kau amalkan itu niscaya kelak akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka majziyun bih. Niscaya kita akan meraih dari apa yang kita amalkan tadi. Di dunia kita bebas dari setiap hukuman, dari setiap kejahatan yang kita lakukan, tetapi tidak di hadapan Allah kelak. Tidak ada satu manusia pun yang dapat mampu menghindar. Sebagaimana di awal mukadimah saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di dalam surah Yasin ayat ke-65, yang tentunya sering kita baca dan dawamkan di setiap saat. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita dengan kalimat al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim. Pada hari ini, pada di mana manusia dikumpulkan di alam mahsyar, al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Allah yang maha agung, hakim yang maha tinggi, akan mengunci setiap mulut manusia yang selalu keluar dari mulut kita waktu hidup di dunia, dusta dan dusta, kebohongan dan kebohongan. Tapi tak kala itu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun manusia yang dapat pantang menyuarakan sesuatu di dalam mulutnya, karena Allah tak kunci rapat-rapat. Wa tukallimuna aydihim, akan tetapi kedua tangannya berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia perbuat waktu hidup dalam dunia seperti sekarang ini. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya menjadi saksi atas apa yang dia kerjakan. Kalau ini menjadi dasar dan keyakinan iman kita kepada Allah, tentu antara kita akan habiskan waktu untuk beramal baik, beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sejengkal pun kita meninggalkan itu. Tetapi bagi orang yang kurang meyakini keimanan itu, dia akan sekuat hatinya, dia mengejar dunia yang seolah-olah dia akan menyelamatkan kelak di hadapan Allah, tetapi tidak. Dia akan cintai seorang istri dan anak, dia akan cintai setiap jabatan yang dia miliki, tapi sesungguhnya mereka tidak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah, terkecuali kita pergunakan itu semua demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 wasiat Jibril ini menjadi renungan khususnya bagi khatib dan umum bagi jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam hidayah, taufik serta hidayah, memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan tentunya kita berharap selamat dunia dan akhirat sesuai dengan doa kita di setiap saat. Kita memohon kepada Allah dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang terpenting kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di setiap akhir hayat kita Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawna al-jahim thumma la tarawnaha 'ainal yaqin
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما به من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatajawadu fa inna khairu jadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala ta'ala wa lam yajal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal muhimmat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum wasma'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.